Kembali lagi di channel Palasik Hunter. Kali ini di acara Bisik Asik. Kali ini kita mau bahas soal apa ya? Oh iya, kali ini kita bakal kedatangan seorang narasumber yang nanti bakal kita kayak sharing pengalaman, cerita pengalaman horornya dia. Mungkin mau langsung dipanggil aja. Udah datang orang? Udah tadi udah landing ya. Langsung aja kita panggil. Ini dia narasumber kita kali ini. Ya, mulai. Assalamualaikum. Ini kontennya horor loh. Assalamualaikum. Oh jadi jawab sih. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya. Kenalin dulu dong siapa dengan siapa. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Vicky Novitasari. Ya. Terus ada apa lagi kak? Vicky Novitasari ya. Lagi sibuk apa nih Vicky? Sebelumnya kenalin dulu dari mana asalnya gitu. Asal dari Semarang Utara. Mana? Masih kuliah atau aktif apa ini? Masih kuliah. Kuliah. Gak perlu disebutin ya, masih instansinya. Oh iya, buat yang belum tahu, Vicky ini juga ternyata seorang YouTuber juga ya. Channel YouTube-nya apa nih Vicky? Vicky Novitasari. Oh iya, nanti jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya. Dan juga Vicky ini ternyata adalah owner dari sebuah usaha rumah makan ya. Rumah makan atau apa? Bisa dijelasin ke teman-teman? Home kitchen sih sebenarnya. Oh, home kitchen itu. Jadi produknya lebih ke catering atau mungkin makanan rumahan. Brandnya apa itu namanya? Ravani Food. Ravani Food. Buat teman-teman jangan lupa dicek di Instagramnya juga Ravani Food namanya. Ravani. Dicek di Instagramnya nanti di sini Ravani Food. Nanti kalian bisa order juga. Terus kesibukannya setiap hari berarti masak ya? Masak, fokus di Ravani Food sama ngajar di sekolah gitu. Ngajar apa? Aku ambilnya kuliah dance, jadi aku ngajar nari. Dance. Oh iya. Langsung aja nih, kan udah tahu ya di sini mau ngapain ya. Jadi di Bisik Asik. Kopi dulu, mau diminum atau disiram? Konsep dari Bisik Asik adalah kita di sini pengen sharing berbagi pengalaman misteri, pengalaman horor yang pernah dialami oleh narasumber. Karena kemarin kan sempat aku hubungin kan ya, katanya Mbak Vicky ini pernah punya pengalaman yang cukup creepy juga ya. Mungkin boleh dibagikan pengalamannya, langsung aja cerita gimana, silakan. Jadi itu ceritanya mulai pas aku waktu SMK. Dulu kan SMK aku ambilnya SMEA, jadi itu teman-temannya satu kelas tuh semua cewek, cowoknya tuh cuma satu. Nah terus iseng-iseng bikin rencana main, ayo kita main ke Solo kan waktu itu ada kereta Solo tuh harganya 10.000, kereta Kalijaga. Nah dari Semarang jam 9 sampai Solo itu jam 9 malam. 9 pagi sampai Solo jam 12. Nah, kita karena dulu tuh belum ada GPS, belum paham GPS gitu. Masih HP-nya jadul banget lah dulu. Belum pakai GPS, nggak mudeng, dulu tuh sangunya tuh sangu. Buat yang nggak tahu sangu ya, sangu itu ada translate-nya di bawah ini, uang saku ya, uang saku. Uang sakunya tuh dikit. Nah habis itu pas-pasan kan akhirnya kita tuh kemana-mana jalan. Oh jadi kayak backpacker gitu ya? Aku ingat banget dulu tuh ke Solo tuh pas banget waktu Pak Jokowi itu mantu. Oh berarti waktu itu Pak Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo, belum jadi? Udah presiden. Udah presiden. Cuma kan setelah dia jadi baru jadi presiden. Apa ya? Warga Solo kan masih mencintai. Oh iya, masih ada euforia. Kan emang Pak Presiden kan asalnya dari Solo. Oh iya. Nah, terus kemana-mana tuh jalan, terus kita juga mau cari-cari hotel tuh bingung kan. Searching hotelnya tuh di Solo tuh mahal-mahal, nggak masuk ke budget kita gitu loh. Akhirnya kita sampai di Jalan Sriwadari. Oh iya. Sampai jalan di Sriwadari itu sekitar jam 5-an gitu, jam 5 sore akhirnya kita sampai di jalan itu. Kita lihat ada sebuah hotel itu tuh hotelnya kelihatannya sepi. Terus aku pikir kan harganya murah karena
bentuk dalam apa bentuknya sih sederhana gitu loh, nggak mewah, nggak hotel-hotel mewah gitu. Terus kita berdelapan itu ke resepsionis. Lanjutnya. Ke resepsionis terus tanya apa namanya harganya gitu loh, per malam tuh berapa. Terus habis tanya ternyata harganya satu malam itu 250.000. 250 itu untuk satu kamar. Satu kamar. Nah, karena awalnya tuh Pak penjaganya dulu itu ngelarang kalau 8 orang itu satu kamar harus jadi 2 kamar. Nah, satu kamarnya itu 250. Jadi ya kalau 2 kamar 500 ya. Ya. Terus kita kan nego, kita nawar 150 per kamar, jadi 2 kamar jadinya 300. Nah, tapi bapaknya tuh nggak mau, bapaknya nolak. Ya udahlah, kita memutuskan untuk cari hotel lain. Nah, kita belum jauh dari hotel itu, bapaknya tuh keluar manggil kita, mbak sini gini. Terus bapaknya itu nawarin kamar dengan harga 80.000 satu kamar, dan boleh kita semua tuh boleh satu kamar. Dari 250 ya. ditawar 150 jadi 80 ya. Ini unik banget nih. Nah, terus kan kita kan nggak pikir panjang. Yeah. Awalnya kita mikir, bapaknya kayak salah, error apa gimana sih? Awas salah mungkin. Tapi kita memanfaatkan kesalahan bapaknya kan awalnya. Oh, 80 lumayan nih, langsung ambil. Itu 80 satu kamar, bisa dimasukin sama 8 orang. Nah, terus kan murah banget sih. Gila, di mana tuh hotelnya? Terus kita kan masuk ke hotel. Ternyata semua itu sepi, pintunya tuh kamarnya tuh lampunya mati semuanya. Terus kita dapat kamar lantai 2 pojokan. Nah, pas masuk hotelnya itu bener-bener kayak hotel udah lama nggak disewa orang gitu loh, bener-bener banyak debunya, bener-bener kotor, lantainya pun kotor. Bentar, nih aku salah dulu ya. Ini waktu kalian masuk tuh gak ada perasaan yang kayak kok bisa ya gitu loh, dengan mesti hotel 80.000 dengan fasilitas yang maksudnya kan 4 kamar itu kan satu kamar buat 8 orang itu kan berarti gede banget ya. Kalian nggak ada perasaan kayak there's something wrong gitu, nggak ada perasaan kayak gitu waktu masuk gitu? Nggak ada, cuma dulu tuh waktu kita masuk itu senang, perasaan tuh masih seneng gitu loh. Kok bisa masih heran-heran 250 ditawar 150 jadinya 80.000. Jadi kayak speechless banget gitu loh. Akhirnya kita masuk aja, tapi suruh nunggu setengah jam untuk bersihin kamar. Akhirnya kita masuk. Nah, di kamar itu kamarnya ternyata gede, di pojokan. Di pojokan lokasinya tuh bener-bener di lantai 2 tuh semuanya kosong dan gelap. Cuman hanya satu kamar itu yang mau kita tempatin gitu loh di pojokan. Itu sebenarnya ada banyak banget kamar. Ada banyak. Semuanya kosong gitu, kosong banget. Lampunya juga udah kayak rumah kosong gitu loh, udah nggak lama nggak dipakai. Di dalam situ ada 4 ranjang. 4 ranjangnya itu baris 1, 2, 3, 4. Nah, kamar mandi ada di sini. Ini kasur ya, kasur jejer-jejer. Terus kamar mandi sini dan sini TV. Nah, kita tuh tiduran sih, kan masih capek kan seharian habis aktivitas, tidur 2-2 gitu. Itu jam berapa kira-kira tuh waktu itu? Kira-kira jam 7-an, jam 7 lah. Jam 7 kita rebahan habis mandi. Jam 7 malam. Malam. Nah, ada salah satu teman aku yang namanya Santi. Dia itu tiduran di lantai di kasur nomor 2, 1, 2. Hadapnya tembok. Tembok. 2 hadapnya tembok. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini tuh tembok gitu loh. Lah yang Santi tuh liatin tembok sambil mainan HP. Tiba-tiba dia tuh loncat dari tempat tidur langsung lari nangis. Kayak ketakutan gitu kan. Terus kita kan kepo kan, kenapa ada apa gitu. Kita cek nggak ada apa-apa. Terus dia diem, dia nggak mau cerita, nggak apa, dia cuman diem. Ayo sebaiknya kita pergi dari sini, ayo kita keluar, mau jalan-jalan apa gimana. Oke. Karena kita lihat kondisinya Sandu tuh bener-bener panik, ketakutan. Akhirnya kita memutuskan untuk keluar dari hotel untuk cari angin lah, jalan-jalan gitu. Nah, habis itu kita keluar dari hotel dan kita tuh sebenarnya masih bingung mau kemana, karena kita benar-benar nggak tahu Solo itu kayak tempatnya kayak apa, jalan-jalannya Solo tuh gimana, kita tuh nggak ada yang ngerti. Di situ kita menuju ke salah satu tempat
wisata tapi isinya tempat-tempat makan gitu di sana di Solo ada. Nah kita makan di salah satu pedagangnya situ nasi goreng kalau nggak salah dulu. Di daerah mana? Masih deket-deket hotel sih. Masih deket. Namanya boleh disebut? Namanya ya nggak apa-apa. Oh, Mas Beda. Di Galebu. Oh, di dalam. Galebu. Buat orang Solo yang nonton ini tuh camkan. Di Galebu lah. Terus Santi itu cerita kalau ternyata di hotel tadi itu dia itu melihat sosok Mimi Peri apa namanya pocong. Oh, pocong. Pocong yang bener dia tuh posisinya tidur di bawah ranjang, terus dia ngadep ke Santi dan matanya itu mendelik gitu loh, melotot gitu. Jadi posisinya dia tiduran nih, tiduran di ranjang. Santinya tiduran gini. Nah dia kan lihat tembok, nah nggak sengaja lihat ke Lihat ke kolong bawah. bawah kan. Nah dia tuh di bawah itu ada pocongnya. Itu terus makanya dia tuh nggak berani cerita ke kita pas di hotel karena takut kalau kita tuh panik gitu loh. Iya, benar-benar. Panik akhirnya keluar baru cerita. Nah pas cerita keadaan di hotel itu nggak tahu kenapa ibunya yang jual nasi goreng tuh itu ikut melotot, ikut nggak tahu jadi suasananya tuh jadi nambah semakin buruk gitu loh. Jadi apa? Jadi Ikut-ikutan tambah panik gitu ya? tambah panik kan. Akhirnya aku memutuskan untuk ke teman-teman kalau udahlah ayo kita cepat-cepat makannya selesaiin makannya gitu kan. Akhirnya Tapi yakin nggak kalau penjual nasi itu ya sama kayak kita gitu, manusia? Yakin manusia gitu? ya aku sih awalnya ragu soalnya tuh ekspresinya dia tuh kayak takutin banget gitu loh, melotot gitu loh, kayak bener-bener kayak diem terus kayak gini toh kita makan ngobrol cerita tentang keadaan kejadian di hotel tadi dia tuh cuman liatin kita diem sambil liatin gini gitu loh. Nah setelah makan kita memutuskan untuk pergi kan, dari situ pergi terus bingung kan mau kemana nih tuh. Akhirnya kita mau tidur di masjid awalnya. Oh, niatnya. Oh, berarti itu check out terus langsung check out. Enggak check out sih sebenarnya. Kita cuma keluar bareng kita masih di hotel. Oh, cuma takut mau balik tidur di situ lagi. Niatnya tidur di masjid terus besok paginya kita balik Ngambil ke hotel, barang-barang ambil gitu ya. Ini kan mau jalan masuk ke masjid. Nah masjidnya tuh kebetulan daerah keraton, mau deket-deket keraton gitu. Nah itu sekitar pukul 11:30 malam. Berarti lama juga Lama di dalam itu kita tempat makan cuman gitu ya? kayak jalan-jalan foto-foto buat ngilangin stres kita tuh sampai 11:30. Kita udah kecapean, akhirnya kita memutuskan untuk tidur di masjid. Mau tidur di masjid, kita masuk ke Jalan Keraton. Kalau kalian tahu Jalan Keraton Solo itu kalau malam bener-bener sepi ya. banget. Iya, pernah lewat situ. Kanan kiri itu pohon beringin gede-gede kayak creepy banget gak Pada sih? waktu itu ya? Cewek-cewek 8 orang nggak? Apa masih SMK gitu loh, bener-bener apa nggak tahu apa-apa. Akhirnya kita jalan. Nah terus di jalan itu kita diikutin cowok 3 orang gitu loh, kayak cowok-cowok mabuk gitulah. Oh iya. Akhirnya kan kita nggak berani untuk meneruskan perjalanan kita ke masjid. Terus kan putar balik. balik lagi ke jalan raya. Kita ketemu penjual kacang. Kita tanya tempat pom bensin di mana pom bensin terdekat gitu loh. Kita niatnya mau mau ganti rencana untuk tidur di pom bensin. Nah tapi pas mau perjalanan ke pom bensin itu kita ketemu sama teman kita yang asli Solo. Kenalan asli Solo, terus kita cerita gini. Ternyata temen yang asli Solo itu bisa ngusir gitu loh. Oh, indigo gitu. Ya bisa disebut disebut indigo gitu. Akhirnya kita balik ke hotel dan ternyata emang benar. Di situ ada. Di situ salah satu alasan kenapa hotelnya murah yaitu karena memang banyak udah gangguan gitu di situ. Bisa dibilang hotel itu udah nggak laku lagi gitu loh, udah jarang laku. Terus kebetulan di pojokan situ udah jadi sarangnya gitu. Berarti itu pas posisi balik ke hotel itu posisinya udah malam banget. Udah sekitar 1:30. Itu berarti tetap tidur di hotel itu. Akhirnya nggak tidur. Akhirnya habis dibersihin itu katanya udah dibersihin, dihilangin sama temanku yang kenalan itu. Udah kita positif tinggal aja. Akhirnya sampai pagi itu kita berdoa. Nggak tidur sama sekali.
Gak tuh sama-sama lagi. Langsung sampai Karena takut, bener-bener takut. sampai check out itu udah gak ada apa-apa lagi tapi. Gak ada apa-apa lagi. Tapi setelah kamu pulang dari Solo itu, dari hotel itu, kamu pernah dengar cerita-cerita dari tempat itu nggak? Maksudnya emang ada urban legendnya apa gimana? Enggak sih, soalnya kita tuh bener-bener nggak tahu Solo, nggak pernah ke Solo. Terus iseng-iseng aja main Solo karena keretanya murah gitu aja sih. Gimana Ibu pendapatmu tentang cerita ini? Ya kalau aku sendiri sih, mungkin kalau cewek kan beda ya. Kalau cowok mungkin, kalau aku mungkin lebih cuek sih. Ya capek istirahat gitu kan. Tapi memang ya mungkin pesan juga sih ya buat teman-teman yang nonton ya, kalau bisa ya kalau mau pergi bepergian gitu ya bawalah orang yang masih paling nggak punya kenalan di sana. Ya kalau dipikir-pikir ceritanya Mbak Vicky ini terlalu nekat juga sih ya, maksudnya nggak tahu daerah itu terus nekat pergi ke situ dan nggak tahu sama sekali mau kemana gitu kan, terus masuk dengan mudahnya ke sebuah tempat yang kalau aku loh ya, kali dapatku pribadi ya, ketika aku mau check in ke hotel atau penginapan terus tiba-tiba kok mereka berubah pikiran dan menawarkan tempat yang murah banget, itu kayak Itu malah harusnya curiga iya, ya? kayak ada sesuatu loh ini. Yeah. Jangan-jangan di situ tempat pembunuhan kan, kita nggak tahu kan gitu. Tapi menarik juga sih buat pengalaman sih ya. Itu yang waktu di Solo cuman itu. Ya waktu itu terus kita kan jadi ketakutan, kita nggak berani kemana-mana. Akhirnya kita udahlah pulang aja karena kita nggak tahu apa-apa. Pulang aja deh. Pas juga. pulang itu juga itu loh, HP-nya ketinggalan di taksi. Ada kejadian unik pokoknya di sana itu. Kayak apa gitu, mungkin karena kita nggak izin sama orang tua tuh bohong. Jadi gitu. waktu itu nggak izin. Oh. Nah teman-teman itu tuh itu dia kuncinya di situ. Izinnya tuh kayak belajar kelompok di rumah aja, di rumah teman tapi nginep, ternyata kita berangkat ke Solo. Tapi aku juga pernah dengar sih kayak nggak tahu ya, mitos gitu ya, katanya kalau misalnya kita sampai ketemu dengan makhluk gaib itu kan di tengah perjalanan, itu ada dua kemungkinan pertama kita mau dapat rezeki, maksudnya kita mau beruntung, atau yang kedua malah kita bisa kena abas. Nah mungkin ini bisa dikaitkan lah ya dengan ceritanya Mbak Vicky. Mungkin si Mr. Poci itu kayak membawa pesan kalau kalian tuh salah gitu loh, sekarang kalian kena apesnya gitu loh. Ya contohnya tuh lah ketinggalan terus diikutin sama 3 cowok yang nggak dikenal. Ya mungkin lain kali lebih bertanggung jawab, itu lebih berhati-hati. Ya pesan buat teman-teman juga yang nonton ini. Terus setelah itu ada nggak pengalaman lain yang berhubungan dengan hal mistis, mungkin selain di tempat itu akhir-akhir ini, atau mungkin selama masa kuliah atau main gitu? Ada sih salah satu cerita yang bikin aku bener-bener kayak beneran nggak sih gitu. Jadi di rumah aku tuh depannya sekolahan. Nah di gapura sekolahan itu ada kayak lubang-lubang kecil gitu loh, susun itu loh. Bisa bayangin nggak? Ada gerbang, ada lubang pagar, terus gini kan gapura dari semen. Iya. Di sini tuh ada kayak lubang-lubang tapi pola-pola lubang, tapi itu nyusun semakin ke bawah gitu, kayak tangga tapi lubang-lubang gitu. Bentuknya tuh lonjong-lonjong gitu loh tah. Terus bisa ngebarke sih sebenarnya. Mungkin nggak tembok sih ada lubangnya gitu. Lubang-lubangnya tapi mengecil. Semakin cuma lubang-lubang mengecil gitu, kayak buat hiasan aja sih lubangnya itu. Nah itu waktu maghrib itu, jadi dulu itu masih sekolahan itu masih dijaga Pak Bonnya itu masih tinggal di situ. Masih Pak Bon tuh pengurus sekolah gitu. tukang kebun. Pak Kebon. Tukang kebunnya itu masih tinggal di situ. Terus kalau misalnya mau maghrib malam itu masih banyak anak-anak yang beli jajan di Pak Bonnya situ gitu. Pak Bonnya itu buka warung. Jadi istrinya itu jadi ibu kantin lah. Tapi sampai malam masih buka. Bukan masih buka sih, cuman anak-anak tuh sering jajan di rumahnya Pak Bonnya itu. Gitu. Nah terus suatu ketika ada orang tua yang malam-malam tuh cari anaknya, maghrib cari anaknya yang katanya izinnya jajan di situ. Izinnya jajan dari siang tuh kok nggak pulang-pulang gitu kan. Terus namanya itu dulu Putri, dulu tuh dia masih kelas 1, aku kelas 6 kalau nggak salah. Berarti udah lama banget. Udah lama banget. Tapi itu nggak terlupakan banget sih. Kelas 6. Nah, dia itu
katanya main dari sore dari siang tapi kok sampai maghrib belum pulang gitu kan. Nah akhirnya kan tanya-tanya, orang tuanya nyari tanya-tanya, kita nggak tahu. Pak Boynya juga katanya oh tadi jajan di sini tapi udah pulang gitu. Nah terus sampai malam dicariin di sekitar situ tuh nggak ketemu gitu loh. Bahkan Pak Bonnya udah keliling-keliling sekolahan, keluar masuk pintu gerbang itu tuh emang nggak ada orang, udah nggak ada orang gitu loh. Cuman pas sekitar jam setengah empat mau subuh itu kan ada kayak kalau penjaga masjid tuh marbot itu kan mau persiapan mau buat sholat subuh gitu kan, mau ke masjid. Dia tuh dengar suara cewek nangis gitu kan, dikira kan kayak makhluk galuh gitu kan, mbak kuntik gitu kan taunya kayak di hero kan gitu loh. Lama-lama tuh nangisnya makin kencang. Dicari ternyata si Putri itu nyangkut kepalanya tuh nyangkut di itu lubang yang kecil salah tadi satu itu. lubang kecil itu. Mungkin dia mau jajan gitu kali ya. Nggak tahu, dan anehnya kenapa dia kok sampai, padahal itu kan lubangnya tuh kecil dan kalau dipikir itu nggak bisa masuk kepala gitu loh. Tapi kepalanya tuh bisa masuk situ dan bisa kegencet itu. Dia tuh nggak bisa gerak. Kata dia itu udah nangis kejer dari habis maghrib. Berarti ketika Pak Bun nyari itu nggak ada sama nggak sekali. ada. Bahkan aku ikut nyari juga di situ tuh nggak ada apa-apa. Kata dia sampai dia sampai berak pipis di situ. Itu benar-benar kisah nyata loh, benar-benar saksi mata. Sampai karena rumah paling dekat itu rumahku, ini sampai merinding beneran. Sampai paling dekat rumahku, jadi bapak marbotnya itu tuh gede-gede rumah gitu loh, minta tolong buat keluarin si Putri ini dari lubangnya karena benar-benar kekencet, karena ini tuh susah diginiin gitu loh. Bapak keluar, terus bapak keluar minta pertolongan warga lain loh buat menarik si Putri itu, akhirnya bisa. Dan ternyata ya itu kayak jadi pertanyaan loh, kenapa kok dia itu bisa gitu, bisa nyangkut, dan kenapa waktu dicari nggak ada? Nggak ada, bener-bener nggak ada. Itu terus keluarnya gimana? Keluarnya bener-bener ditarik sampai sininya tuh kayak berdarah gitu. lecet, bener-bener lecet. Tapi sampai sekarang si Putrinya itu masih hidup? Masih, katanya emang di situ, nggak kemana-mana. Next time mungkin kita bisa manggil Putri buat konfirmasi kan? Umur berapa sekarang? Sekarang ini SMP. Oh, berarti udah bisa dicek Enggak sih, SMA kali ya. SMA kan? SMK. Kan kamu kan kelas 6 ya, sekarang udah SMA. Ya, berarti udah bisa diajak ngobrol. Bener, kayak kencet gitu sih. Tapi serem juga sih. Aneh nggak sih kayak gitu? Apa karena yang mainnya malam nggak bisa dipikir pakai logika sih. Mistis gitu ya. Oke, kita sambung kembali. Soalnya tadi ada sedikit kendala. Tadi gimana Bung Roy ceritanya? Tadi kan dari ceritanya Mbak Vicky ini pernah ada pengalaman juga. Kalau di tempatku itu mitos yang makhluk halus yang bukan suka nyulik sih, lebih ke, jadi ada mitos ya, sebuah makhluk halus. Songgok. Kayak ada makhluk halus yang kalau tempatku tuh namanya cepet. Jadi dia tuh bisa menjelma atau mewujudkan diri kayak sebagai kerabat kita gitu loh. Pokoknya orang yang kita kenal gitu loh. Ini pengalamannya dari kerabatku juga sih, dari ibuku ya. Jadi tuh di rumahnya mbahku itu bentuknya kayak ya nggak apa-apa. Rumahnya tuh di bawah lereng gitu loh. Jadi kalau ini rumahnya mbahku, dan ini naik ke atas nanti udah hutan gitu kan. Dan dulu tuh kebiasaan orang-orang dulu kan suka ngumpulin kayu itu loh, kayu bakar buat gitu kan. buat dibakar di dapur gitu ya. Maksudnya masih pakai tungku. Nah, waktu itu ingat banget ibuku cerita, dia keluar dari rumah gitu kan, terus nyariin bapaknya mbahku kan. Nah, terus dia lihat kayak bapaknya ibuku, mbahku tuh masuk ke dalam hutan. Jadi dia mau ngikutin dari belakang itu loh, sambil mau ngejar gitu. Mau ngejar. Dia juga wujud yang menampakkan diri sebagai mbahku itu kayak gini loh, kayak manggil gitu loh. Apa sih? Ngawe itu kan? apa ya? Melambai-lambai gitu. Melambai-lambai. Lah waktu udah mau setengah jalan mau masuk hutan, dari bawah tuh ada suara gitu kan, mah gitu kan, namanya ibu kan Rohimah gitu kan, mah gitu kan, terus nengok belakang loh, itu bapak yang manggil tuh bapaknya ibuku, mbahku sendiri yang manggil kan, kaget kan, terus dikejar, kamu ngapain mau masuk ke hutan gini. Itu kejadiannya ibuku cerita kalau nggak salah tuh surup
Kayak Mau mau menjelang maghrib gitu kan. Loh, aku mau ngetut ke kowe. Aku tadi mau ngejar kamu kok, mau nyamperin kamu Pak gitu kan. Aku tuh dari tadi di sini, aku lihat kamu keluar dari rumah, kamu jalan mau masuk hutan ngapain, makanya tak panggil gitu. Jadi katanya memang wujudnya persis banget kayak mbahku gitu loh. Menyerupai mbahku. Itu kejadiannya banyak sih. Kalau di tempat kamu Bung, ada nggak kejadian? Enggak, tapi kalau cepet itu wujud spesifiknya kayak gimana? Kalau katanya orang-orang yang mbah-mbah yang memang mungkin yang katanya itu kan punya kemampuan buat melihat wujud aslinya itu kayak goblin, pernah lihat goblin nggak? Goblin, oh yang kayak tuyul. Nah, terus kakinya panjang warna hijau gitu kan? Nah Kayak itu tuyul gitu. kayak tuyul terus kayak kayak golum-golum goblin gitu. Kayak alien-alien. Ya hampir seperti itu lah. Kamu punya alien, kamu pernah melihat alien? Wah ini konspirasi nih. Alien. Ya mungkin sejenis kayak goblin gitu lah, kayak jin tuyul gitu kan. Nah, tapi dia bisa mewujudkan diri menjadi kerabat-kerabat yang kita kenal gitu. Hampir kayak cerita legenda kolong wewe gombel dan sebagainya gitu. Kalau di tempatmu apa tuh namanya makhluk-makhluknya kayak gitu? Apa ya? Aku nggak pernah denger sih cerita dari daerahku. Cuma aku tiba-tiba ingat aku pernah ada pengalaman, tapi enggak yang kayak gini jenisnya. Kayak yang ceritanya Mbak Vicky tadi. Aku kan pernah nih nginep di hotel di daerah Jakarta Pusat. Hotel itu enggak kumuh kayak yang tadi hotel di Solo itu. Hotelnya berarti biasa. Hotelnya gitu. Biasa, kelihatan ya bersih ya bagus kayak hotel baru gitu. Cuma pas itu pernah ada pengalaman, jadi kamarnya itu ada 2 lantai. Jadi satu kamar itu ada 2 lantai. Lantai bawah nanti ada tangganya naik ke lantai atas. Itu masih satu kamar itu. Masih terbilang satu kamar. Iya. Nah ceritanya itu kan aku nginep bertiga. Aku sama kakakku cewek sama adikku. Nah terus karena di situ kan pesennya cuma buat yang bed besar itu yang cuma buat 2 orang sebenarnya. Karena ada orang 3 akhirnya minta extra bed, minta kasur tambahan. Nah terus aku kan ngalah nih, aku tidur yang di extra bed lah. Extra bednya itu posisinya yang di lantai 1, yang lantai bawah. Yang kasur buat berdua itu yang ada di lantai atas. Terus ceritanya itu malam-malam itu sekitar jam berapa ya? Jam 3 Kak, kalau nggak salah. Jam 3 dini hari. Itu udah pada tidur kakakku sama adikku. Terus aku kan memang orangnya susah tidur kan. Terus aku mainan HP kan. Jadi posisinya itu kayak gini, ini kasur. Aku madep ke sana. Lah, ya depanku itu tuh kayak pintunya gitu loh. Pintu buat keluar. Pintu keluar dari kamar. Nah, di situ tiba-tiba tuh pertama tuh ada suara kayak gemuruh di depan kamar. Kayak ada suara bising gitu loh, kayak orang lari-larian apa, tapi kan aku mikirnya juga cuek ya, mungkin pengunjung kamar yang lain lagi lari-larian di depan kamar. Terus ya wes aku nggak begitu ini, tak cuekin aja. Habis itu lama-kelamaan suaranya tambah aneh lah. Pokoknya suara yang sebelum paling bikin aku takut itu ini kayak gedor pintu. Jadi kayak pintu kamarmu tuh. Gedor pintu, tok 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 gitu kan. Aku kan terus petugas dari hotelnya, resepsionis apa. Terus aku nyamperin ke pintu, aku buka, nggak ada siapa-siapa. Pertama aku lihat dari ini kan biasanya ada kayak lubangnya gitu kan. Iya, aku lihat itu nggak ada, terus tak buka itu memang nggak ada orang di situ. Terus tak tutup lagi. Nah habis itu ada suara kayak hewan pokoknya kayak ada yang nyakar gitu loh. Ada yang nyakar pintu depan itu tadi. Jadi yang habis kamu buka itu berarti. Aku balik lagi kan ke kasur kan. Terus kayak ada suara krak gitu, tapi itu suaranya kenceng banget. Nah, sekarang logikanya gini. Itu kan hotel. Masa ya di depan kayak di tempat jalannya buat orang antar kamar-kamar gitu, masa ada hewan di situ? Maksudnya apa kucing, apa anjing gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin sih di hotel, apalagi hotel yang ya katanya kan hotel agak mewah ya. Biasanya nggak boleh kan bawa peliharaan. Nggak boleh harusnya. Terus itu ada suara kayak nyakar-nyakar gitu, terus suara apa? Aku kan di dalam hati kan kayak
Terus aku ngecek lagi, nggak ada Penasaran. apa-apa. Heeh. Habis itu aku tutup tuh. Terus aku semakin agak tambah takut nih. Masa? Terus aku balik ke kasur, aku kerukupan gini. Tambah Kerukupan tuh. apa ya kerukupan? Selimutnya ditarik. Selimutnya Ditutupin ini, ke aku kasur. ditutupin di muka gitu pokoknya sampai nutupin badan. Habis itu suaranya tambah jadi loh kayak kerak lah, ditambah ada suara kayak cewek tapi tuh kayak gimana ya, Kak ngakak gitu. kayak gitu. Iya, sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah. Sumpah Iya, pokoknya. nggak Iya, apa-apa. aku percaya nek sing soal kuku gitu. Iya, tapi Mesti cewek. ada suara cewek, sumpah. Heeh. Jadi abis nyakar-nyakar gitu sambil nyakar tuh ada suara cewek kayak Terus harus jelas kowe. aku merinding nih. Aku juga merinding. Lah habis itu kan dia kan nyakar-nyakar sambil nangis. Terus aku tuh kayak badannya tuh kayak kaku Kaku. gitu loh. Aku bingung kayak main nangis apa main ngapain. Tapi bingung loh tuh. Iya. Mungkin mbaknya mau curhat. Terus habis itu aku takut tuh, langsung tak buka selimutnya, HP ku tak ambil terus aku lari ke kamar atas. Ke tempatnya kakakku sama adikku tuh. Tapi kan kasurnya kan kecil. Cuma buat 2 orang nyukupnya. Ya wes aku tidur di lantai sampai pagi. Tapi habis itu nggak ada kejadian apa lagi. Nggak ada, tapi aku pernah dengar sih katanya mbakku kan, kakakku kan sering nginep di hotel itu. Itu tuh memang kamar yang tak panggoni, yang tak tempati. Itu tuh memang katanya ada historinya. Apa Jadi tuh? sering kakakku tuh tidur di sebelah kamar itu. Di kamarnya itu sering banget kayak ada suara Gemuruh gitu. Rame gitu. rame di kamar itu. Tapi pas kakakku tanya ke Ke resepsionisnya itu memang Kosong ya. kosong. Maksudnya memang kamar itu tuh sering kosong. Tapi emang sial banget ya kejadian dapat kamar yang itu ya. Memang lagi full itu sih, lagi musimnya liburan gitu. Jadi ya nerima kamar itu juga akhirnya terpaksa. Dengerin cerita sambil tarik. Nah, Aku dari tadi nafas dulu. Rasanya sesek banget. Itu serius itu. Aduh. Gimana teman-teman? Tapi aku juga pernah sih dapat cerita dari temanku, malah dari teman Palasik juga. Asik. Yang ini soal hampir mirip kayak yang tadi Yang kamu itu. cepet itu. Ya, Tapi Di- ya enggak mirip juga sih, cuma mungkin malah Iya. hampir serupa sama Mbak Vicky tadi ceritanya. gimana tuh ceritanya? Jadi itu ceritanya pokoknya temennya Daniel itu tuh lagi main. Terus nggak tahu kenapa pas surup-surup waktu jam-jam masuk maghrib itu anak tuh hilang, nggak tahu kemana. Terus kan satu keluarga kan pada nyariin kan. Satu kampung itu biasanya. Ya pertama keluarga dulu nyariin, ini anak kok nggak ada. Terus akhirnya tanya ke tetangga-tetangga kan. Terus akhirnya dicariin lah beberapa tetangga ikut nyari gitu kan. Nah pas lewat deket daerah pembuangan septic tank ini. Pembuangan kotoran itu. Jalur Septic kotoran. tank. Septic tank itu Cerita. dia itu orang-orang yang pada nyariin itu dengar suara nangis dari daerah situ. Tapi kan nggak tahu kalau Di mana lokasinya? Terus akhirnya pas lebih jeli lagi nyari suaranya, itu anak tuh ternyata ada di dalam septic tank. Modelnya septic tank. Septic Septic tanknya tuh gimana? Septic tanknya itu masih yang zaman dulu sih. Kalau sekarang kan udah kayak Udah dicor udah gitu. dikasih semen. Kalau dulu itu masih ada kayak lubangnya, jadi kayak masih bisa dibuka gitu loh. Lah itu anak itu ternyata ada di dalam situ. Di dalam lubangnya itu dipenuhi dengan kotoran-kotoran gitu. Iya, memang di situ dia di situ karena orang-orang tuh denger ada suara nangis dari daerah situ kan. Terus pas dibuka ternyata ada anak itu lagi nangis. Itu ditemuinnya itu udah agak malam, udah agak jam 11 ke atas gitu. Katanya ngapain di situ? Pasti ngapain Oh, dia sampai situ terus kok itu bisa gitu? nggak tahu sih ya, kalau katanya anaknya itu dia kayak pas lagi main sama teman-temannya kan, itu kan masih kecil. Dia itu kayak ya itu tadi kayak Diajak dilambai, main ya, gitu. Biasanya kayak gitu. dilambai sama Mungkin suara-suara Sorry. nggak tadi kayak kesenggol gitu, kayak kena sapu apa nah ya. sabunnya jatuh paling.
Itu tuh kayak di ini diajak loh. main lah intinya Nah, untuk sama apa? Kayak ya wujudnya tuh kayak orang ya Kayak itu tadi manusia, kayak bener, ya bener. kayak nyambung sih. Aku udah deg-degan kalau nggak cerita dari ini. Piti. Agak nyambung sih. Kayak diajak main gitu terus nggak tahu tiba-tiba hilang gitu. tiba-tiba hilang terus tahu ada di ruang space Hmm. itu. Gitu. Kalau dipikir secara logika ya, secara logika loh. Mungkin nggak sih gitu anak-anak ya main wajar lah anak-anak bandel. Tapi kan nggak kepikiran sampai masuk ke septic tank juga kan gitu Oh. kan. Jadi memang hal-hal kayak gitu tuh emang susah kaitkan Susah. sama logika gitu ya. Ya. Terus buat teman-teman nih, gimana menurut kalian cerita-cerita dari Mbak Vicky, Mas Yuda atau mungkin cerita dari pengalaman yang tadi aku ceritain? Apa ada yang pernah ngalamin juga gak? Bisa ikut komen di di bawah, tulis di kolom komentar. Nanti bisa kita Sharing. juga. Terus mungkin ini sih pesan dari apa? Dari kita, dari Kesimpulan dari cerita-cerita ya. Nah, pembicaraan kita ngobrol kali ini tuh kalian kalau mau misalkan mau main gitu, kalian tuh harus mempersiapkan itu tuh dengan matang gitu loh. Maksudnya kota tujuannya mana, terus nanti nginepnya di mana, punya kenalan nggak di sana. Seenggaknya kalau nggak punya kenalan tuh tahu gitu loh bakalannya Daerahnya mau kemana gitu. bakalannya nanti Jelas. bernaung di mana, ngiup di mana, neduh di mana, Di mana? gitu pokoknya. Dan Jangan sampai kayak Mbak Vicky tadi kan. Ini kan karena nggak ada persiapan ya kan Nekat tadi kan. banget. terlalu nekat nih, terlalu nekat. Dan yang nggak kalah penting izin dari orang tua. Iya, Itu yang paling itu. penting. Izinnya harus jelas sih. Mm-mm. Jadi kayak Nggak ada boleh apa-apa. bohong. Jadi kalau ada apa-apa nanti nggak bakal susah lah gitu. Ya mungkin gitu aja sih. Terima kasih ya buat Mbak Vicky yang udah mampir ke sini. Mungkin lain kali boleh lah produk-produknya dibawain ke sini buat Siap, menemani. siap. Nggak cuma kopi hitam kayak gini. Kopi hitam, makanan apa dari produknya Rafa Rafa Food Food. juga mantap nih sambil Boleh, ngobrol. boleh. Oke. Oke gitu aja ya. Kalau teman-teman suka dengan apa konten kita bisa di subscribe, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di like juga. Oke. Sekian dari Alasik. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye.